kalau misalnya ada orang yang menikah sama orang yang yatim piatu itu gimana? Kalau di Katolik itu yang menikah itu 2 orang itu, antara calon suami sama calon istri. Kita kan orang timur, selain punya agama tadi secara Katolik, kita kan punya tradisi juga, misalnya kayak sungkem gitu kan. Kalau orang tuanya sudah nggak ada, misalnya yatim piatu, ada saudara lain yang lebih tua, misalnya Pak D-nya, Pak Budenya, atau kakak tertuanya, itu bisa disungkemi, bisa mewakili. Kalau apa itu yang biasanya ada yang ngomong, saya nikahkan Anda dengan siapa-siapa. Oh, itu kan cara agama lain. Kalau di tempat kita kan nggak gitu. Emang Alung belum pernah lihat orang nikah di gereja Katolik? Belum. Oh, belum ya? Oh, belum. Kalau di gereja Katolik itu yang mengucapkan kedua mempelai mengucapkan janji pernikahan, bukan orang lain. Jadi yang laki-laki dan yang perempuan saling mengucapkan janji pernikahan. Misalnya, saya memilih kamu menjadi istri saya akan mengasihi dan menghormati kamu sepanjang hidup saya. Gitu. Nanti selanjutnya yang calon istrinya juga mengucapkan. Jadi mereka berdua itu yang mengucapkan janji pernikahan. Nah, sesudah itu Romo memberkati. Apa yang bikin menarik kok tanya tentang pernikahan apa? Gak apa-apa sih, penasaran aja. Oh, penasaran. Ini mau tanya lagi, kalau misalnya menikah tapi nggak dirayain itu gimana? Perayaan itu pelengkap tambahan. Mungkin karena punya duit, mungkin karena punya banyak teman jadi pengen berbagi sukacita. Kan menikah kan acara sukacita kan, kita kan bersukacita nikah, nah pengen berbagi sukacita sama orang lain, duitnya ada ya bisa dirayain. Kalau misalnya nggak dirayain nggak apa-apa. Perayaan pernikahan itu namanya resepsi. Resepsi itu kalau kita kondangan ke gedung apa ke rumahnya, makan-makan, ngucapin selamat, nyumbang, nah itu namanya resepsi. Pernikahannya sendiri itu yang secara agamanya masing-masing. Kalau kita ya di gereja, terus habis itu secara negara itu nanti kalau kita yang Katolik dicatatkannya di catatan sipil tempat yang kita bikin KTP, bikin akte kelahiran itu sama di situ. Jadi setelah dari gereja kan dapat surat, suratnya dibawa ke kantor catatan sipil. Kalau misalnya nggak ada duit Buat kondang kayak gitu? Maksudnya orang lain menikah kita nggak ada duit? Bukan, kita yang menikah tapi lagi nggak punya duit. Buat resepsi. Ya nggak usah resepsi, kan nggak penting. Atau bisa misalnya nggak ada duit ya kan nggak mungkin nggak ada duit sama sekali. Misalnya duitnya sedikit ya resepsinya sederhana. Dulu papa mama nggak ada resepsi juga, setelah nikah terus ngajak mereka yang hadir di gereja makan-makan sederhana di rumah makan terus selesai pulang. Jadi nggak ada resepsi, nggak ada acara, nggak pakai gedung, nggak pakai apa, cuma makan di resto terus pulang, selesai. Terus kalau nggak ada resepsi dapat suratnya gimana? Surat apa? Surat yang dari mana? Surat yang dari catatan sipil. Ya kita ke catatan sipil, ke kantor. Terus, jadi suratnya itu dapat dari catatan sipil, bukan karena resepsi. Resepsi cuma makan-makan aja, cuma senang-senang, makanya nggak terlalu penting. Kalau nggak ada duit nggak apa-apa. Terus kalau udah sampai di kantornya itu ngomong ya? Iya, daftar. Kita daftar mau bikin surat pernikahan, surat nikah. Sudah selesai melangsungkan pernikahan secara agama di gereja, terus mau mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil. Gitu. Ntar dapat surat, ada fotonya. Oke. Udah, penasarannya cuma itu? Oh, iya, oke.